Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2288 sampai dengan 2289. Buat lingkungan yang ekstrim. Ketika Yan Suiming membuka mulutnya untuk menghalangi jalan Suyi, semua orang di pengadilan Qingwu tertegun. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Jian, yang telah kembali dari perjalanannya kali ini, telah menembus alam yang hebat. Bukan lagi dewa rendahan, tapi benar-benar dewa menengah. Perubahan ini mengejutkan banyak orang besar. Karena ketika Suyi bergabung dengan Qingwu Divine Court, tetua ketiga, Ku Zhen, telah menguji kultivasi Suyi di depan semua orang. Saat itu, Suyi berada di tahap tengah alam penciptaan. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari setengah tahun sejak Suyi bergabung dengan Qingwu Senting, dia telah menembus level ekstrim. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Namun meski begitu, itu tetap membuat semua orang tidak terlalu percaya pada Suyi. Yan Suiming terlalu menakutkan. Mereka dapat melintasi alam besar dan mengalahkan Tetua Agung, seorang ahli alkimia. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan percaya bahwa Suyi akan menjadi lawan Yan Suiming. Kamu adalah dewa yang tinggi, kamu bisa menantang master penyempurnaan, mengapa aku tidak bisa melawanmu? Suyi berkata dengan ringan. Miliki keberanian. Yan Suiming memuji, saya hanya berharap bahwa kekuatan Anda juga dapat membuat saya terkesan seperti keberanian Anda, alih-alih tindakan mengguncang pohon yang berlebihan. Suyi tersenyum, tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan berkata langsung, lakukan saja. Dia berdiri untuk tujuan yang sangat sederhana, untuk mengambil kembali pohon laurel Istana Tot dari Yan Suiming, dan memenangkan kembali Zijin Huangyu. Tentu saja, ini juga bisa digunakan untuk melampiaskan Wei Zong. Jika tidak, dia tidak akan repot-repot untuk campur tangan. Tidak peduli seberapa kuat Yan Suiming, tidak peduli seberapa menantang, di matanya, dia sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Silahkan, Yan Suiming mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Semua mata penonton berkumpul, dan suasana menjadi hening. Aku hanya melakukan satu gerakan. Suyi berkata dengan enteng, kamu sebaiknya menggunakan semua kekuatanmu. Jika tidak, kamu akan kalah. Semua orang yang hadir tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Yan Suiming juga mengangkat alisnya. Satu gerakan, di mana orang ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Saat semua orang bertanya-tanya, Suyi sudah melangkah maju. Ledakan, mengenakan pakaian putih berkibar, energi-energi dan darah yang kuat dan kental membubung ke langit dari tubuhnya. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dan awan runtuh. Kekosongan di dekatnya kemudian runtuh dan hancur, membentuk kehampaan bergolak yang terfragmentasi. Dan di langit di atas kepala Suyi, ada hantu naga lilin. Dengan kegelapan sebagai tirai, matanya seperti jurang maut, dan tubuh besar itu melingkar, memenuhi langit yang luas. Aura ganas dan destruktif yang tak terlukiskan menyebar dari hantu naga lilin, yang tampaknya mampu melenyapkan jalan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Adegan mengerikan itu membuat sejumlah orang tak dikenal berubah warna dan terkejut karenanya. Sungguh nafas yang mengerikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari wakil kepala istana Xiao? Di kejauhan, senyuman di wajah Yan Suiming menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Sepasang murid itu tiba-tiba menjadi terang seperti api. Kekuatan garis keturunan yang tebal dan menakutkan ini benar-benar tak terbayangkan. Adapun Suyi, dia merasakan aura milik, jenis yang sama. Bahkan tanpa memikirkannya, Yan Suiming tahu bahwa dia telah bertemu monster seperti dirinya kali ini, orang yang menantang langit yang bisa bertarung melintasi alam. Bisa, ingin mengalahkan diri sendiri dengan satu gerakan benar-benar angan-angan. Sementara pikirannya berputar, jubah Yan Suiming diam-diam membengkak, dan kekuatan hijau dan teratur yang tak terhitung jumlahnya seperti daun bambu muncul, menari dan berputar di sekelilingnya. Cici, daun bambu berwarna hijau dan hijau, tetapi ketika mereka berkibar, mereka terlihat seperti ujung pedang yang sangat tajam, menghancurkan kehampaan dengan mudah. Di tubuh Yan Suiming, ada aura pembunuh yang mengerikan keluar. Adegan itu membuat banyak orang gemetar. Ketika Yan Suiming berbalik untuk membunuh musuh sebelumnya, dia begitu menakutkan, mengalahkan banyak lawan dengan mudah. Hanya Penatua Agung, yang berada di level Master Dewa, yang berhasil bertahan untuk sementara waktu. Tapi Suyi sepertinya tidak memperhatikan semua ini, dan mendekati Yan Suiming selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, energi dan darah di tubuhnya naik seperti gunung berapi yang meletus. Dalam kehampaan di atas kepala, hantu Zulong menjadi padat dan hidup, seolah-olah akan menjadi hidup. Energi darah yang mengerikan itu menindas dunia dan mengguncangnya dengan keras. Juga menekan kekuatan Yan Suiming, daun bambu hijau dan hijau yang berterbangan di sekitar Yan Suiming menunjukkan tanda-tanda stagnasi, runtuh.
Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Siapa yang tidak dapat melihat bahwa meskipun dia belum bergerak, Yan Suiming dan penjahat penentang dewa lainnya benar-benar ditekan dalam konfrontasi. Terlalu menakutkan. Barang-barang antik tua di King Wu Senting mau tidak mau dipindahkan, seolah-olah mereka mengenal Suyi lagi. Kekuatan garis keturunan Zulong di tubuh Suyi begitu melonjak dan tebal hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Sungguh ki dan darah naga lilin yang menakutkan, layak menjadi salah satu ki dan darah paling kuat yang pernah menghormati peradaban di masa lalu. Yan Suiming mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Pikirannya berubah, rambutnya yang panjang berkibar, dan ada suara menderu seperti laut yang bergelombang tiba-tiba di tubuhnya, seolah-olah gelombang laut yang mengamuk mengaduk-aduk tubuhnya, dan itu akan keluar melalui tubuhnya. Dan seluruh tubuh Taoismenya juga telah didesak secara ekstrim. Ledakan. Di mana dia berdiri, daun bambu hijau beterbangan di seluruh langit, yang dibentuk oleh hukum keberuntungan di sekujur tubuhnya. Dan di atas kepalanya, semburan lautan es yang luas muncul. Lapisan es melonjak dan membekukan langit, membuat dunia tiba-tiba terasa seperti jatuh ke dalam gua yang dingin. Napas es yang mengerikan membeku dan menjarah semua vitalitas segalanya, jalan Zhou tampaknya membeku, berubah menjadi tanah es dan salju yang mematikan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa pegunungan dan sungai di kejauhan tertutup oleh embun beku yang tak berujung, yang menyebar hingga 30.000 mil jauhnya. Awan di langit tertutup es, kehampaan tertutup embun beku, dan bumi, gunung, dan sungai semuanya membeku. Formasi terlarang di sisi atas dan bawah pengadilan ilahi King Wu semuanya terkena dampak, dan meraung bergerak. Ini mengejutkan semua orang, mereka semua tersentak dan mengingat satu hal. Yan Suiming lahir dengan tubuh mendalam 9 yin. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, untuk melawan kekuatan Suyi, Yan Suiming mengerahkan semua kekuatan alami bawaannya. Tiba-tiba, di langit dan bumi itu, meski keduanya belum benar-benar melakukan apa-apa. Namun kekuatan yang terpancar dari mereka berdua sudah bertarung dengan sengit. Hantu naga lilin melingkar di langit, melepaskan aura ganas yang menghancurkan segalanya. Tempat di mana es menutupi ribuan mil, membekukan gunung dan sungai, dan mengubah alam semesta menjadi alam es. Ketika dua kekuatan menakutkan itu saling berhadapan, dunia menyajikan adegan runtuh dan runtuh. Anda dapat mengikuti langkah Suyi. Bayangan Zulong menjadi semakin menakutkan, tubuhnya yang besar melilit, menghancurkan lapisan es, menembus langit, dan menekan kekuatan Yan Suiming selangkah demi selangkah. Penonton tercengang, tak terbayangkan. Pada awalnya, kecuali sesepuh agung, semua orang tidak terlalu percaya pada Suyi, berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk kalah tanpa ketegangan. Tetapi ketika pertempuran besar ini dipentaskan, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka salah. Kesalahan besar. Setidaknya, Yan Suiming tidak pernah ditekan seperti ini saat menghadapi tetua agung sebelumnya. Tetapi pada saat ini, murid-murid Yan Suiming, yang selalu tenang dan tenang, menyusut, dan akhirnya berubah warna. Kekuatan lawan ini sangat menakutkan, jauh melebihi ekspektasinya. Ledakan. Yan Suiming merasakan tekanan datang ke wajahnya saat kekuatannya sangat ditekan. Rasanya seperti menghadapi bukan hanya satu orang, melainkan naga lilin sungguhan. Muncul kembali dari legenda, temui. Wah gelombang-gelombang. Daun bambu hijau di sekitar tubuh Yan Suiming bergetar. Menderita penindasan yang mengerikan. Saat ini, Suyi hanya berjarak 9 kaki darinya. Masih tidak melakukan apa-apa. Tetapi kekuatan dan pengaruh pada tubuh itu telah menindas hati Yan Suiming sampai ke titik ancaman mematikan. Tidak berani ragu sama sekali, dia berteriak rendah, melambaikan tombak bambu di tangannya tanpa ragu, dan menunjukkan kekuatan gaibnya yang paling kuat. Air hilang ribuan kematian. Ledakan. Semburan lautan es yang dahsyat tiba-tiba membawa serta kekuatan hukum ruang angkasa. Dunia tiba-tiba runtuh dan ruang menjadi kacau. Dunia menggantung terbalik, yin dan yang terbalik, dan semuanya tidak pada tempatnya. Saat menyaksikan kesaktian ini lagi, semua orang di King Wu Senting masih takjub. Juga mengerikan. Semua orang dapat melihat bahwa dibandingkan dengan ketika dia mengalahkan Penatua Agung barusan, kekuatan supernatural Yan Suiming yang ditampilkan lagi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Rasanya seperti Yan Suiming dipaksa mati-matian. Dan di bawah pukulan seperti itu, Suyi menanggung bebannya. Tetapi, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Langkah-langkah di bawah kakinya tidak pernah berhenti. Hanya ketika serangan Yan Suiming datang, dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, seperti mengangkat gunung suci kuno, dan menghancurkannya ke kejauhan. Ledakan. Candle Dragon Phantom tiba-tiba merentang dari keadaan melingkar, dan bergegas keluar. Pada saat itu, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Malam kegelapan tak berujung jatuh, dan kemanapun itu berlalu, semua ruang yang rusak dan alam semesta yang terbalik ditelan oleh kegelapan. Semburan lautan es yang dahsyat runtuh dan meledak dalam kegelapan yang tak berujung, berubah menjadi hujan ringan yang tak berujung dan hancur. Dan Zulong Suying bergegas menuju Yan Suiming. Di depan sosok besar yang memadati langit dan bumi, Yan Suiming seperti semut kecil.
Ledakan. Terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Adegan mengerikan itu meledak, dan semburan yang merusak menyebar. Mata semua orang sakit. Hanya barang antik tua di alam abadi yang dapat dengan jelas melihat bahwa Yan Suiming tidak dapat bertahan di bawah pukulan seperti itu. Tubuhnya hampir terkoyak, dan seluruh tubuhnya terlempar terbalik. Pada saat kritis, Su Yi menahan tangannya. Dengan lambaian lengan bajunya, hantu Zulong yang menghancurkan Yan Suiming segera menghilang. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali, jika bukan karena ini, Yan Suiming harus membayar harga yang lebih mahal bahkan jika dia tidak mati. Kabut tersebar, dan dunia dalam kekacauan. Lambat laun, orang akhirnya melihat pemandangan itu dengan jelas. Dia melihat Yan Suiming, yang sedang berlutut dengan satu lutut dan memegang tombak bambu di tangan kanannya untuk berdiri kokoh. Pada saat ini, dengan rambut panjangnya tergerai dan pakaiannya sobek, dia sangat sengsara. Hal yang paling mengejutkan adalah ada luka berdarah di dadanya, dan tulangnya menjulang. Hampir saja dikeluarkan isi perutnya. Tiba-tiba, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap kosong ke pemandangan ini. Hanya dengan satu pukulan, Yan Suiming dikalahkan. Bahkan jika dia menampilkan kekuatan supranatural terkuat, bahkan pada saat kritis terakhir, dia telah mencoba yang terbaik untuk keluar semua. Masih kalah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2290. Dunia terdiam. Hati orang-orang bergolak, dan mereka tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Sebelumnya, dengan kekalahan Penatua Agung, semua orang di King Wu Senting berpikir bahwa kekalahan itu sudah pasti, dan tidak ada cara untuk pulih. Bahkan kepala sekolah mengeluarkan 10 keping Purple Gold Phoenix Jade dan menyerahkannya kepada Yan Suiming. Siapa yang mengira bahwa Xiao Jian, wakil master istana Yeyu yang baru saja kembali dari perjalanan ke luar dunia, akan membalikkan keadaan dan membalikkan dunia. Ini terlalu tidak terduga. Secara khusus, Yan Suiming dikalahkan oleh satu pukulan, belum lagi para murid sekte itu, bahkan barang antik tua itu tercengang dan kepala mereka linglung. Sebelumnya, Penatua Agung yang berlatih di tingkat Dewa Guru kalah dari Yan Suiming. Setelah itu, Yan Suiming, dewa atas alam penciptaan, kalah dari Xiao Jian. Perbandingan sebelum dan sesudah ini tidak diragukan lagi terlalu kuat. Itu juga tampak sangat mengejutkan. Di luar gerbang gunung, Yan Suiming tidak menyangka akan terjadi kecelakaan di saat-saat terakhir ketika dia datang ke King Wu Senting kali ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah dari Dewa Tengah dalam satu gerakan. Untuk sesaat, dia tampak sedikit bingung, dan berdiri di sana dengan hampa, benar-benar melupakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sudah waktunya mengembalikan barang-barang itu. Su Yi mengingatkan, pertarungan seperti itu, bahkan jika dia menang, membuatnya merasa tidak berarti, dan tentu saja tidak mungkin memiliki rasa pencapaian. Tiba-tiba, Yan Sui gelap seperti terbangun dari mimpi. Dia menatap Su Yi dalam-dalam, dan menghela nafas, tuanku benar. Sebelum munculnya zaman mitologi gelap, semua jenis penjahat di langit akan lahir satu demi satu. Dengan kekuatan sesama Taois, dia tidak pernah terkenal di dunia para dewa, yang menunjukkan betapa rendahnya sesama Taois itu. Beberapa emosi, dari lubuk hatiku. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan pria seperti itu yang bahkan lebih jahat dari dirinya di pengadilan Dewa King Wu. Ini keterlaluan. Semua orang di pengadilan King Wu juga dalam suasana hati yang rumit. Mereka semua mengenali Xiao Jian, tapi, mereka tidak tahu bahwa kekuatan tempur Xiao Jian begitu menakutkan hingga mengejutkan dunia. Yan Suiming mengeluarkan kotak perunggu berisi 10 keping giok Phoenix emas ungu dan menyerahkannya kepada Su Yi. Dia juga sangat senang, mau mengaku kalah, dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa jika saya kalah, Anda dapat menuntut sebanyak yang Anda suka. Selama saya bisa memuaskan, Anda pasti tidak akan cemberut. Secara alami, Su Yi tidak akan sopan, dan berkata langsung, saya mendengar bahwa Anda memenangkan Todd Palace Osmanthus dari Red Dust Demon Soil, berikan saja kepada saya. Semua orang tersentak. Todd Palace Osmanthus III, ini adalah fetis bawaan kelas 1 di dunia. Yan Suiming juga mengangkat kelopak matanya, dan kemudian tersenyum kecut, lupakan saja, karena sesama Taois telah meminta barang ini dengan namanya, saya akan menyerahkannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan keranjang bambu hijau yang hanya seukuran telapak tangan, dan melemparkannya ke udara Su Yi. Pohon Osmanthus istana katak ada di dalamnya. Keranjang bambu itu hanya benda kecil, dan saya memberikannya kepada seorang rekan Tao. Su Yi melihat dan melihat bahwa keranjang bambu membentuk alam semesta sendiri, dan pohon Osmanthus dengan ketinggian hanya 9 kaki berakar di dalamnya. Pohon Osmanthus memiliki cabang-cabang yang lebat, dan sinar bulan mengambang, dan kabut kacau yang indah dan seperti mimpi melonjak, yang cukup ajaib. Ini memang pohon laurel dari Todd Palace, sejenis harta langka yang hampir sulit ditemukan. Terima kasih. Su Yi menyingkirkan keranjang bambu itu. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Jika Anda menang, harta ini secara alami akan menjadi milik Anda. Yan Suiming menertawakan dirinya sendiri, mengangkat tangannya, dan liger,
yang telah menunggu di kejauhan, terbang dengan awan keberuntungan. Yan Suiming berbalik dan duduk di atasnya, dan hendak pergi. Transmisi suara tiba-tiba terdengar di telinga. Maaf, tapi saya ingin bertanya, mengapa Anda memenangkan pohon osmanthus ini dari dunia manusia dan setan? Su Yi yang berbicara. Yan Suiming tercengang, dan juga menjawab melalui transmisi suara, dikatakan bahwa ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Yi Daoxuan, dan saya sangat tertarik dengan itu. Adapun alasannya, saya minta maaf karena saya tidak dapat memberi tahu Anda. Su Yi mengangguk, sudah mengerti di dalam hatinya bahwa pihak lain memang datang untuknya. Kalau tidak, mengapa repot-repot? Yan Suiming tidak tinggal lebih lama lagi, dan terbang di udara dengan liger. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju gerbang gunung. Ledakan. Pada saat ini, suasana hening yang asli pecah, dan sorakan bergema dari atas dan bawah pengadilan ilahi King Wu. Mendidih melawan langit. Orang-orang tersenyum. Banyak orang mau tidak mau mengambil inisiatif untuk menyapa mereka, seperti menyambut seorang jenderal yang berjaya. Di mata kebanyakan orang di King Wu Senting, pertempuran Su Yi tidak hanya sesederhana menang, tetapi juga membantu mereka menyelamatkan muka dan prestise King Wu Senting. Bagi mereka, Su Yi saat ini adalah pahlawan terbesar sekte ini. Segera, orang-orang mengelilingi Su Yi seperti bintang dan bulan, dan menyambutnya di gerbang gunung. Kepala sekolah Liang Lingsu menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, matanya penuh dengan rasa dingin. Dalam pertempuran ini, Su Yi memastikan prestise sekte tersebut. Namun, kekuatan tempur Su Yi yang terbuka membuat Liang Lingsu merasakan ancaman yang kuat. Semakin yakin bahwa ada yang salah dengan identitas Su Yi. Nanti, biarkan dia datang ke kuil Haotian sendirian untuk menemuiku. Setelah hening sejenak, Liang Lingsu memberi perintah. Pada saat yang sama, Yan Suiming, yang mengendarai liger dan pergi, menghela nafas, Tuan, kali ini ada yang tidak beres, dan bahkan pohon osmanthus istana kodok dimenangkan. Di atas kepala liger, awan keberuntungan seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul. Di awan keberuntungan, seorang lelaki tua berukuran 4 inci berbaring malas di sana, memegang labu anggur seperti kacang di satu tangan, minum. Dia gemuk, dengan janggut dan rambut putih, pipi memerah, mata mengantuk, dan sikap yang sangat malas. Benar-benar mabuk. Penguasa Gua Zixia di tanah tak dikenal. Dia juga Master Yan Suiming. Mendengar ini, Su Zuizhen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya kalah dalam pertempuran besar, tidak ada apa-apa. Sepotong kue. Yan Suiming tersenyum kecut, Tuan, apakah Anda pernah melihat Dewa Tengah yang begitu kuat? Bagaimana ini bisa bukan apa-apa? Su Zui benar-benar tersenyum dan berkata, aku baru saja melihat pertempuran. Kamu tidak dirugikan jika kamu kalah dari keberadaan itu. Mata Yan Suiming menyipit, Tuan, apakah ada masalah dengan identitas Xiao Jian? Su Zui menyesap anggurnya, menggembungkan mulutnya dengan nyaman dan berkata, satu daun menutupi matamu, kamu tidak dapat melihat gunung suci, yang disebut orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka, dan mereka tidak tunjukkan wajah mereka. Yan Suiming menyela, Tuan, ucapkan kata-kata manusia. Su Zui benar-benar menggaruk kepalanya, berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu nanti. Yan Suiming. Tetapi Su Zuizhen tidak lagi membicarakan masalah ini, dan mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, pohon osmanthus istana kodok yang dimenangkan. Sungguh disayangkan, tetapi tidak ada yang perlu dibicarakan. Yan Suiming mengerutkan kening dan berkata, Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa dengan harta ini, Anda dapat menemukan Su Yi itu? Anda masih ingin saya membunuh tanah setan debu merah dan menyinggung semua orang di tanah setan debu merah, tetapi Anda berkata itu tidak penting. Su Zui terbatuk karena malu, dan berkata, bagaimanapun, apakah itu osmanthus di Istana Tot, atau kekalahan dari pengadilan Dewa King Wu, perjalanan kita pasti bisa disebut lengkap dan sukses. Yan Suiming hampir tertawa dengan marah. Jika semuanya seperti ini, apakah masih bisa disebut kesempurnaan, apakah bisa disebut sukses? Su Zuizhen bergumam, jangan percaya, kamu pasti akan menghargai semua yang aku biarkan kamu lakukan di masa depan. Yah, aku harus tidur, kamu bisa melakukannya sendiri. Bagaimanapun, sosoknya menghilang bersama dengan awan keberuntungan. Yan Suiming sangat marah hingga giginya gatal. Tuanku pandai dalam segala hal, tapi aku suka berpura-pura bingung dan terlalu banyak bermain trik. Namun, setelah kejadian ini, Yan Suiming sangat menyadari bahwa perubahan sikap guru kemungkinan besar terkait dengan Xiao Jian. Siapa pihak lain, dan mengapa sikap guru berubah? Yan Suiming tidak bisa mengetahuinya. Puncak Lingsu. Ini adalah tempat tinggal yang diatur untuk Su Yi. Su Yi tidak menyukai kegembiraan itu, jadi ketika dia kembali ke puncak Lingsu, dia hanya meninggalkan tetua pertama Wei Zong dan tetua ke-9 Tai Wenjing, dan yang lainnya ditolak dari puncak Lingsu. Tidak ada yang merasa ada yang salah. Bahkan beberapa tokoh penting pergi dengan penuh minat. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran ini, tidak ada lagi yang berani menganggap Xiao Jian sebagai wakil master istana Yeyu lagi. Xiao Jian,
Kali ini kamu membantu sekte memulihkan reputasinya, yang setara dengan memberikan kontribusi kelas 1. Bahkan tidak memikirkannya, sekte itu pasti akan mempromosikanmu dan memberimu hadiah yang besar. Tai Wenjing tersenyum dari telinga ke telinga, senang untuk Sui. Di seluruh sekte, dia adalah satu-satunya yang dengan tulus merawat Sui. Iya, jika tidak ada hadiah, aku yang pertama menolak. Wei Zong berjanji sambil tersenyum, adapun 10 keping giok Phoenix emas ungu, kamu dapat menyimpannya, dan kamu tidak perlu mengembalikannya ke sekte. Lagi pula, kamulah yang memenangkan harta ini kembali. Biarkan saya melihat siapa yang berani mengatakan apapun. Sui tidak bermaksud mengembalikannya sama sekali, tetapi hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku akan mendengarkan Tetua Agung. Ketiganya mengobrol sebentar, dan seseorang datang untuk mengantarkan surat, meminta Sui pergi ke kuil Haotian. Tampaknya kepala sekolah ingin memberi penghargaan kepada Xiao Jian atas jasanya. Tai Wenjing berkata sambil tersenyum. The Great Elder mengerutkan kening dan berkata, jika ini tentang jasa dan perbuatan, mengapa Xiao Jian pergi sendirian daripada memanggil kita? Ini agak aneh. Sui tersenyum dan berkata, senang pergi dan melihat. Itu benar, dalam pertempuran hari ini, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk sekte tersebut, dan kamu juga telah memenangkan hati sekte tersebut. Pada saat ini, kepala sekolah pasti tidak akan melakukan apapun untuk menekanmu. Penekanan. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wei Zong bangkit dan menyuruh Sui pergi bersama Tai Wenjing. Baru di kaki puncak Lingzu mereka berdua berpisah dengan Sui. Kuil Haotian, kamu tampil sangat baik hari ini, dan beberapa tokoh senior di sekte juga sangat memujimu, jadi aku ingin bertemu langsung dengan namamu. Setelah Sui tiba, kepala sekolah Liang Lingsu berkata dengan tenang, ayo pergi, aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana. Sui tidak mengatakan apa-apa, dan pergi dengan sikap kooperatif. Meninggalkan kuil Haotian, Liang Lingsu membawa Sui langsung ke area terlarang di gunung belakang. Sepanjang jalan, keduanya tidak mengatakan apa-apa dan tampak sangat diam. Saat hendak mencapai area terlarang di gunung belakang, Liang Lingsu tiba-tiba berkata, kamu tidak penasaran, senior mana yang ingin bertemu denganmu? Sui berkata dengan tenang, ketika kamu melihatnya, kamu akan mengetahuinya secara alami. Liang Lingsu mengangguk dan berkata, sangat jarang bisa mempertahankan ketenangan pikiran setelah kemenangan besar. Selanjutnya, tanpa berkata apa-apa, dia berjalan melewati formasi yang dijaga ketat dan membawa Sui ke sebuah istana kuno. Di istana, ada 13 kursi. Di kursi, duduk 5 sosok. Mereka semua adalah sosok abadi dan antik yang telah mundur di area terlarang di gunung belakang sepanjang tahun. Sui memperhatikan bahwa 2 dari mereka telah muncul di pertempuran sebelumnya di luar gerbang gunung, menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dan kelima orang ini semuanya bisa dianggap sebagai tokoh senior di kubu Liang Lingsu. Ketika Sui dan kepala sekolah masuk bersama, kelima barang antik tua itu semua memandangnya seperti kilat. Dan gerbang istana ini ditutup diam-diam saat ini. Lampu berkedip-kedip, suasana menyedihkan meresapi aula. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2291. Gerbang istana ditutup rapat, tetapi ada lentera hijau terang yang tergantung di dinding sekitarnya, yang menyala terang. Lansia, Xiao Jian ada di sini. Kepala sekolah Liang Lingsu melangkah maju untuk memberi hormat. Di antara 5 barang antik tua itu, seorang lelaki tua berambut putih mengangguk. Namanya Fu Yuncheng, Master 8 Penyempurnaan, statusnya sebanding dengan Bai Lin, penatua tertinggi kedua. Tetapi dia sudah lama berhenti memegang posisi apapun di sekte tersebut. Dia juga yang memiliki Taoisme tertinggi di antara 5 barang antik tua yang ada. Xiao Jian, kenapa kamu tidak maju untuk memberi hormat? Liang Lingsu berbicara dengan nada bermartabat. Sui melihat sekeliling, dan kemudian berkata, melihat situasinya, hati saya ragu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah itu baik atau buruk, mohon maafkan saya karena tidak sopan. Semua orang terkejut, dengan ekspresi yang berbeda. Tidak masalah apakah kamu sopan atau tidak. Fu Yuncheng tersenyum, dan berkata, Xiao Jian, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk sekte hari ini. Awalnya, ini adalah acara yang hebat, dan aku harus memberimu hadiah, tapi ada satu hal yang perlu kita cari tahu. Senyum di wajah Fu Yuncheng menghilang, matanya dalam dan dingin, siapa, kamu? Sui tertawa, tentu saja, tujuan memasang postur seperti itu adalah untuk menginterogasiku. Perubahan halus terjadi pada ekspresi semua orang. Liang Lingsu bahkan berkata langsung, terlihat bahwa kamu adalah orang yang pintar. Jadi, apakah kamu berencana untuk berhenti menyebut dirimu sendiri? Sui melirik Liang Lingsu, dan berkata, apa arti dari kepala sekolah? Apakah kamu menganggapku sebagai penjahat? Liang Lingsu hanya ingin mengatakan sesuatu. Sui telah menyela, dulu ketika Jue Tian Moting datang untuk menyembah gunung, akulah yang berdiri untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan muka sekte. Dan hari ini, akulah yang berdiri,
mengalahkan Yan Suiming, dan memberikan kontribusi besar untuk sekte itu. Mengambil kesempatan ini, saya ingin bertanya, sejak saya memasuki sekte, apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang menyinggung sekte? Semua orang saling memandang dengan cemas. Liang Lingsu berkata dengan wajah muram, alasan mengapa kamu yakin adalah karena kamu berpikir bahwa aku belum menangkapmu. Tapi aku memberitahumu, memanggilmu ke sini hari ini bukan untuk menyelesaikan kasus ini, dan tidak perlu menunjukkan bukti sama sekali. Pernyataan ini sangat tidak masuk akal, dan sama sekali tidak berbicara tentang aturan dan peraturan, yang tampaknya sangat mendominasi. Tapi barang antik tua di sini tidak mengatakan apa-apa. Bagi mereka, untuk menginterogasi murid sekte, tidak perlu membicarakan bukti atau aturan apapun. Su Yi tidak marah. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya hanyalah untuk menguji dan memastikan beberapa hal. Sekarang, dari sikap Liang Lingsu, dia secara samar menyimpulkan sesuatu. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku ingin tahu, apa yang salah denganku menurut pendapat kepala sekolah. Mata Liang Lingsu dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, di mataku, kamu penuh masalah. Tidak perlu berspekulasi, cukup tekan kamu, siksa dan interogasi kamu, dan kamu akan terungkap. Suasana tiba-tiba menjadi sangat membosankan dan dingin. Su Yi tidak bisa menahan tawa, orang lain ingin memaksakan kejahatan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi kamu beruntung, kamu bahkan tidak dituntut, dan kamu akan langsung menghukumku. Ironi di antara kata-kata itu tidak disembunyikan. Ekspresi cemberut muncul di alis Liang Lingsu, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Fu Yuncheng mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Berdebat tidak ada gunanya, Fu Yuncheng berkata, di aula ini, tidak perlu peduli dengan ironi dan sarkasme seperti itu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Su Yi, kamu tidak bisa keluar hari ini, dan tetua agung tidak bisa membantumu. Tapi dengan kami para orang tua di sekitar, tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan hancur, untuk berdiri di jalan. Nadanya acuh tak acuh dan tenang, sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda, beritahu kami siapa Anda, dan kemudian kami akan menangani Anda sesuai dengan kinerja Anda. Dia mengangkat satu jari, sudah waktunya untuk minum teh, setelah waktunya habis, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Kata-kata itu bergema di aula seperti angin dingin yang menggigit. Semua mata tertuju pada Su Yi, mata mereka dingin, seperti melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Jika itu orang lain, dia akan ketakutan. Sayang sekali ancaman kecil ini tidak dapat membuat Su Yi takut sama sekali. Dia menggosok alisnya dan menghela nafas, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu ingin memaksaku. Musuhnya tidak pernah menjadi King Wu Senting. Itu adalah Hua Hongzhen. Di antara orang-orang kuat yang melakukan penyergapan di pengadilan ilahi King Wu dan mengepung dan membunuh Yi Daoxuan, hanya Hua Hongzhen yang berasal dari pengadilan ilahi King Wu. Sejak awal, tujuan Su Yi datang ke King Wu Divine Court sangat jelas. Salah satunya adalah dormansi. Yang kedua adalah membalaskan dendam Yu Xinyao dan membunuh Hua Hongzhen. Adapun orang lain di King Wu Senting, dia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, pendamping Tao Yi Daoxuan, Yu Xinyao, juga datang dari King Wu Divine Court. Saat itu, Yu Xinyao tewas dalam pertempuran di luar pengadilan ilahi King Wu, menyelamatkan nyawa Yi Daoxuan. Dan dalam pertempuran itu, selain Hua Hongzhen, tidak ada seorang pun dari King Wu Senting yang terlibat. Alasannya sederhana, untuk mengatur situasi pembunuhan ini dan menghindari terdeteksi oleh Yu Xinyao sebelumnya, Hua Hongzhen menipu semua orang di King Wu Senting. Dengan cara ini, Yi Daoxuan dan istrinya ditipu kembali ke King Wu Senting. Pada saat itu adalah musuh tangguh Yi Daoxuan, seperti Gu Huaxian, Tuo Zitua, dan sebagainya. Karena itu, di hati Su Yi, King Wu Senting tidak pernah dianggap sebagai musuh yang nyata. Tapi sekarang, Su Yi menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain menjadi musuh King Wu Senting. Memaksamu, Fu Yuncheng berkata tanpa ekspresi, jika aku tidak memaksamu, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengungkapkan warna aslimu? Su Yi berhenti berbicara omong kosong, dan berkata, kalau begitu lakukanlah secara langsung. Singkatnya, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, Dewa Tengah seperti Su Yi akan sangat tangguh. Roti panggang, jangan makan, makan anggur enak. Seorang pria berjanggut bertulang tebal berdiri, mengunci Su Yi dengan kuat dengan niat membunuh. Lari macan tutul, penguasa 4 alkemis, salah satu tetua tertinggi King Wu Senting. Saat dia berdiri, dia maju selangkah dan meraih Su Yi dengan lambaian telapak tangannya, berlututlah padaku. Dengan satu genggaman, hukum keabadian terjalin, gemilang dan bercahaya, dengan kekuatan yang menakutkan. Lakukan saja, yang lain menyaksikan dengan mata dingin. Sebelumnya, Su Yi mengalahkan Yan Suiming dengan satu gerakan di luar gerbang gunung, dan biarkan barang antik tua di sini tahu betapa menantang pemuda ini. Bahkan jika Ran Bao bergerak pada saat ini,
dia tidak sembarangan, dan langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Su Yi sepenuhnya dalam sekali jalan. Selain itu, pukulan ini juga memiliki arti pencobaan. Dalam pandangan mereka, pemuda ini bersembunyi terlalu dalam, dan bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuannya yang sebenarnya, dia mungkin tidak dapat memaksanya untuk mengungkapkan kebulatannya. Dan sekarang, mereka yakin, kebenaran akan segera terungkap. Ledakan. Terjadi benturan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, sosok Jangkung Ranbao meledak seperti panah tajam yang ditembakkan ke belakang, dan menabrak dinding aula, mengguncang kekuatan formasi terlarang yang menutupi aula untuk muncul. Engah. Ranbao batuk darah dan duduk di sana lumpuh, mengerang kesakitan. Semua orang ketakutan dan hampir kehilangan akal. Mereka dengan jelas melihat bahwa Su Yi berdiri diam, dan hanya dengan mengibaskan lengan bajunya, dia menerbangkan Ranbao. Pukul keras. Kekuatan tempur yang mengerikan ini benar-benar melebihi harapan semua orang yang hadir, semuanya secara naluriah bangkit dari tempat duduk mereka, dan ekspresi mereka berubah. Terutama kepala sekolah Liang Lingsu, tulang punggungnya menggigil. Dia ingat bahwa ada waktu sebelumnya ketika dia meninggalkan Xiao Jian sendirian di kuil Haotian, dan dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhnya. Memikirkannya sekarang, jika dia melakukan sesuatu pada saat itu, dia pasti yang mati. Nizan, memang ada masalah dengan identitasmu. Fu Yuncheng sangat marah, matanya menakutkan, dan Taoisme tingkat 8 penyempurnaannya meraung. Dewa-dewa lain juga pembunuh. Bagaimana mungkin dewa tingkat menengah dengan mudah mengalahkan Master Dewa 4 penyempurnaan dengan lambaian lengan bajunya? Tidak perlu memikirkannya sama sekali, seperti yang dispekulasikan oleh kepala sekolah sebelumnya, ada yang salah dengan Xiao Jian. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya salahmu karena terlalu banyak menipu orang. Aku akan menangkapnya. Seorang pria parubaya kurus hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Fu Yuncheng. Biarkan aku yang melakukannya. Fu Yuncheng berkata dengan suara yang dalam. Seorang Master Dewa 4 penyempurnaan dengan mudah dikalahkan, yang cukup untuk membuktikan betapa berbahayanya Xiao Jian di depannya. Dan Fu Yuncheng tidak bermaksud memberi lawan kesempatan lagi untuk melawan sama sekali, dia ingin menjatuhkannya dengan tangannya sendiri. Ledakan. Rambut putihnya berkibar di seluruh kepalanya, dan hukum abadi hitam menyembur keluar dari tubuhnya seperti air terjun. Seluruh aula bergetar hebat, dan kekuatan formasi terlarang meraung tanpa henti. Kekuatan tingkat dewa dari alam penyempurnaan ke-8 memang menakutkan hingga tak terbayangkan. Setidaknya, dengan kekuatan Su Yi saat ini saja, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Tapi dia masih berdiri di sana, ekspresinya sejelas biasanya. Tampaknya tidak menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Melihat Fu Yuncheng hendak bergerak, dia tiba-tiba. Kepala sekolah Liang Lingsu berteriak keras. Tunggu sebentar, Tuan Paman. Semua orang terkejut. Liang Lingsu memegang jimat merah di tangannya, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Tatapan ketakutan. Kepala sekolah, ada apa? Fu Yuncheng mengerutkan kening. Dada Liang Lingsu naik turun dengan tajam, menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dengan cepat, dan menyerahkan jimat merah itu kepada Fu Yuncheng. Setelah Fu Yuncheng membaca isi jimat rahasia itu, matanya tiba-tiba melebar, dan dia tersentak. Dia tanpa sadar menatap Su Yi, wajah lamanya penuh keterkejutan. Melihat ini, yang lain merasakan jantung mereka berdebar kencang, menyadari ada yang tidak beres. Sampai Fu Yuncheng menyerahkan jimat merah itu kepada mereka untuk dibaca satu persatu. Orang-orang tua ini juga terpana, ekspresi mereka tidak bisa menyembunyikan kengerian mereka, seolah-olah mereka disambar petir. Hanya Ranbao, yang duduk lumpuh di depan tembok, tidak tahu mengapa, dan mendesak, apa yang terjadi, kenapa kamu tidak melakukannya? Pasti ada yang salah dengan pria itu. Tapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, apakah itu Liang Lingsu, Fu Yuncheng atau yang lainnya, mereka semua tampak berantakan. Melihat semua ini, Su Yi samar-samar menebak sesuatu, dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Kenapa kamu tidak melakukannya? Dia berbicara dengan nada datar, menyelidik. Itu hanya jimat rahasia, apakah itu membuatmu takut? Ekspresi Fu Yuncheng berubah untuk beberapa saat, dan dia berkata, sebelumnya, saya adalah orang yang salah paham dan salah menilai masalah ini. Ini, sebenarnya salah paham. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2292. Begitu Fu Yuncheng mengucapkan kata-kata ini, barang antik tua lainnya juga mengangguk setuju. Mereka terlihat rumit dan tidak nyaman, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan dan keagungan sebelumnya. Liang Lingsu juga berdiri di sana, dengan kepala menunduk, wajahnya membiru dan putih. Salah paham. Ranbao menjadi tidak sabar, Paman Fu, anak itu melukaiku dengan parah dengan satu lengan baju, apakah ini bisa disebut kesalahpahaman? Dia sangat marah dan berjuang untuk bangun, kamu, ada apa denganmu? Diam. Fu Yuncheng sangat marah, menoleh dan menatap Ranbao, wajah menakutkan itu membuat seluruh tubuh Ranbao gemetar, dan terdiam seperti jangkrik.
Betapapun bodohnya dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Salah paham. Su Yi tersenyum dan berkata, bahkan jika itu salah paham, kamu harus menjelaskan semuanya. Wajah Fu Yuncheng kaku, dan dia melirik Liang Lingsu, Tuan, kesalahpahaman ini disebabkan oleh Anda, jadi izinkan Anda menjelaskannya. Liang Lingsu terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan susah payah. Dia mengambil napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf kepada Su Yi, dan berkata, memang benar saya terlalu ceroboh untuk apa yang terjadi sebelumnya. Sebagai kepala sekolah, saya seharusnya tidak memfitnah wakil istana Tuan Xiao tanpa bukti. Su Yi menyela, tidak perlu minta maaf, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Semua orang saling memandang dengan cemas. Liang Lingsu menghela nafas, jangan tanya wakil aula Tuan Xiao. Singkatnya, semua kesalahan adalah salahku. Selanjutnya, saya akan memberikan kompensasi yang cukup kepada wakil aula Tuan Xiao. Tidak perlu kompensasi. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke jimat merah, bahwa, tunjukkan saja padaku. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Wakil Presiden Xiao, anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi, bagaimana? Fu Yuncheng berkata dengan getir. Liang Lingsu bahkan menghancurkan jimat merah itu menjadi bubuk. Tidak diragukan lagi, mereka tidak berani membiarkan Su Yi melihat isi jimat merah itu. Melihat ini, Su Yi secara kasar menyimpulkan alasannya. Dia melirik semua orang di aula, dan berkata, jika Anda tidak mengungkap apa yang terjadi hari ini, Anda dapat hidup dalam damai selamanya. Setelah Anda mengungkapnya, Anda harus menanggung akibatnya. Liang Lingsu bingung, apa maksud wakil aula Tuan Xiao? Su Yi tersenyum dan berkata, Tuanmu Hua Hongzhen yang mengirimimu surat tadi, kan? Suasana di aula tiba-tiba menjadi membosankan. Ekspresi semua orang berubah. Su Yi berkata, dan kamu, mungkin sudah tahu identitasku, kan? Semua orang terlihat semakin tidak nyaman. Wakil Hall Master Xiao, saya sudah mengatakannya sebelumnya, biarkan saja, dan kami sama sekali tidak tahu siapa Anda, jadi jangan lanjutkan masalah ini lagi, oke? Wajah Fu Yuncheng runtuh, dan suaranya terdengar memohon. Yang lain diam, tetapi dapat dilihat bahwa hati mereka tidak damai. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika Anda tidak memberitahu saya secara kasar menebak bahwa Hua Hongzhen tidak ada di King Wu Senting, tetapi dia mengirim surat untuk memberitahu Anda bahwa apapun yang terjadi, dia harus menahan saya, seolah-olah tidak ada apa-apa terjadi. Selama aku tinggal di King Wu Divine Court, dia akan dapat meluangkan waktu, mengerahkan pasukan, dan memilih kesempatan bagus untuk mengepung dan membunuhku di sarangnya. Dengan kata-kata itu, wajah semua orang yang hadir berubah lagi. Sayangnya, ketika Hua Hongzhen mengirim surat itu, dia mungkin tidak menyangka bahwa Anda akan melawan saya dengan keras, sehingga ketika masalah ini berakhir, Anda harus berhenti, berubah pikiran, dan mencoba untuk mengungkapkan hari ini dengan lembut, hal seperti ini. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia melirik ke semua orang dan berkata, semua orang berpikir apa yang saya katakan itu benar. Suasananya membosankan. Ekspresi semua orang sangat rumit. Saya harus mengatakan bahwa Hua Hong benar-benar pemalu seperti sebelumnya. Saya berpikir bahwa setelah dia melihat fakta bahwa saya tidak aktif di pengadilan Dewa King Wu, dia akan segera kembali dan dengan hati-hati mengatur situasi pembunuhan untuk menghadapi saya. Su Yi menghela nafas, tapi sekarang sepertinya aku melebih-lebihkannya. Kata-kata itu bergema di aula untuk waktu yang lama. Melihat masih belum ada yang berbicara, Su Yi menyentuh hidungnya, dan berkata, aku sudah menjelaskan kata-kataku, kenapa kamu tidak angkat bicara? Mungkinkah, aku sangat menakutkan? Cukup. Tiba-tiba, wajah Fu Yuncheng menjadi gelap, wajahnya menjadi serius. Su Yi, kami memberimu kesempatan, tapi sepertinya kamu benar-benar berniat mati. Yang lain juga menunjukkan kekejaman. Tiba-tiba, aura mereka juga berubah, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu benar, kami memang mengikuti kehendak Patriark Hongzhen untuk menahanmu. Nada suara Fu Yuncheng dingin, memang benar kami takut dengan metodemu, tapi kamu harus berhati-hati, ini adalah area terlarang di belakang pengadilan Dewa King Wu. Jika kamu benar-benar ingin keluar semua, kamu tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Barang antik tua lainnya juga berkata dengan nada membunuh, alasan mengapa kamu memenangkan pertempuran Gunung Mingkong adalah karena kamu mengundang sekelompok pembantu. Dan pertempuran di Kuil Yunji telah membuktikan bahwa kekuatan sejatimu hanya bisa dilawan dengan penguasa 6 penyempurnaan. Dan saat ini, kamu terjebak di aula besar ini, sendirian, dan kamu mengeluh bahwa kamu tidak boleh menanggapi setiap hari, dan bumi tidak berfungsi. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kami? Beberapa kata berbicara dengan keras. Itu juga membangkitkan niat membunuh di hati orang lain. Apa yang kamu katakan sebelumnya itu baik. Jika kamu tidak mengungkapkan beberapa hal, kamu dapat hidup dalam damai selamanya. Tetapi begitu kamu mengungkapkannya, kamu tidak akan pernah tidak mati. Liang Lingsu juga berbicara, dengan ekspresi serius di wajahnya, tapi kenapa kamu begitu bodoh, kenapa kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk? Su Yi tersenyum,
dan berkata, ini adalah pemikiran yang sebenarnya di dalam hatimu. Aku tahu bahwa semuanya sebelumnya adalah semua yang kamu pura-pura. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, karena semuanya telah terungkap, situasi hari ini pasti akan mati, mengapa Anda tidak berani mengambil tindakan? Ekspresi semua orang berubah. Tiba-tiba, Fu Yuncheng mencibir dan berkata, bagaimana dengan Anda, jika Anda yakin akan berurusan dengan kami, mengapa Anda tidak melakukannya? Saya tidak percaya bahwa saat ini, Anda masih dapat meminta bantuan. Su Yi menghela nafas entah kenapa. Dan di sampingnya, ada juga desahan, Kakak Fuyu, terlihat bahwa rencanamu akan gagal. Begitu suara itu terdengar, sesosok muncul dari kehampaan di samping Su Yi. Semua orang terkejut dan memucat karena ngeri. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa sebenarnya ada orang yang mengikuti Su Yi. Dan untuk dapat bersembunyi dari semua mata dan telinga mereka dan mengikuti Su Yi secara diam-diam, dapat dibayangkan betapa menakutkannya taoisme orang ini. Saya melihat orang ini mengenakan baju perang perak, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, memegang tombak berwarna darah di tangannya, sosoknya tinggi dan ramping, dan wajahnya seperti pemuda tampan. Sikap seperti itu cukup mengejutkan semua makhluk hidup di surga. Itu adalah Zhang Wushu, iblis tombak. Dahulu kala, dewa-dewa di puncak 9 perbaikan yang membunuh langit dengan tombak panjang. Dalam pertempuran Gunung Mingkong, meskipun Zhang Wushu tidak pernah datang ke tempat kejadian secara langsung, di bawah instruksi Su Yi, dia sendirian membunuh pengadilan pedang Sungai Darah. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu bahwa legenda tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang menakutkan dan tak terbatas ini sebenarnya selalu berada di sisi Su Yi. Untuk sesaat, Fu Yuncheng dan yang lainnya membeku di sana seolah disambar petir, seluruh tubuh mereka bermandikan keringat dingin. Tidak perlu memikirkannya, semua yang terjadi sebelumnya dilihat oleh iblis senjata ini yang cukup membuat para dewa gemetar. Rencana itu gagal. Su Yi merasa sedikit tidak berdaya, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Hua Hongzhen akan tetap berhati-hati dan pemalu. Zhang Wushu tersenyum dan berkata, dia tidak khawatir, tapi dia terlalu sadar akan bahaya dari Brother Fuyu. Su Yi, kamu kembali ke sekte kali ini, jadi kamu berencana untuk tidak menguntungkan tuanku. Liang Ling kehilangan suaranya. Su Yi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Dalam perjalanan kembali ke pengadilan ilahi Qingwu, dia menerima 2 surat rahasia. Sepucuk surat datang dari Liang Lingsu, memerintahkannya untuk kembali ke sekte dalam waktu 3 hari. Sebuah surat datang dari Qi Wei, memberitahu Su Yi bahwa Hua Hongzhen telah mengetahui identitasnya, dan memintanya untuk keluar secepat mungkin, dan tidak kembali ke pengadilan ilahi Qingwu. Selain itu, Qi Wei juga mengatakan dalam suratnya bahwa berita itu datang dari Lu Qingmei. Saat itu, Su Yi juga sangat terkejut. Tanpa diduga, Lu Qingmei akan meminjam surat rahasia dari kamar dagang Kirin Qi Wei untuk memberitahu dirinya sendiri. Namun, Su Yi tidak melakukan apa yang dikatakan Qi Wei saat itu, tetapi membuat beberapa persiapan, berniat untuk memutuskan semua keluhan dengan Hua Hongzhen. Bagaimanapun, dengan identitasnya terungkap, tidak mungkin untuk hibernasi di pengadilan Dewa Qingwu di masa depan, jadi dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Tapi Su Yi membuat sedikit kesalahan. Awalnya, dia mengira bahwa perintah Liang Lingsu agar dia kembali ke sekte berasal dari instruksi Hua Hongzhen, dan bahwa Hua Hongzhen telah memasang jaring di pengadilan Dewa Qingwu, dan dia menunggunya kembali. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini tidak terjadi sama sekali? Baru saja, Hua Hongzhen mengirim surat ke Liang Lingsu, memberitahukan identitasnya. Dan Hua Hongzhen sama sekali tidak berada di pengadilan ilahi Qingwu. Sedemikian rupa sehingga Su Yi menghela nafas sebelumnya, mengira rencananya telah gagal hari ini. Jika hanya untuk berurusan dengan Liang Lingsu dan yang lainnya, dia tidak perlu mengundang iblis tombak Zhang Wushu untuk membantu. Benar saja, tetua ketiga, Ku Zhen, benar. Sejak kamu bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu, kamu telah memendam niat jahat. Liang Lingsu mengertakkan gigi karena kesal. Fu Yuncheng dan barang antik tua lainnya juga memiliki wajah yang jelek. Zhang Wushu bertanya, Kakak Fuyu, bagaimana kita menangani orang-orang ini? Singkatnya, suasana aula sangat ditekan. Fu Yuncheng dengan gemetar berkata, saya selalu mendengar bahwa Yang Mulia tidak pernah menyusahkan orang lain ketika Anda melakukan sesuatu. Sekarang kebenaran telah terungkap, tolong angkat tangan Anda dan beri saya jalan keluar. Penguasa 8 pemurnian juga panik ketika dihadapkan pada keberadaan yang menakutkan seperti Zhang Wushu. Sebelumnya kamu ingin membunuhku tanpa alasan, dan sekarang kamu ingin aku memberimu cara untuk bertahan hidup. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar. Zhang Wushu berkata, untuk beberapa hal, jika Anda tidak mendapatkan timbangan, tidak ada 4 atau 2 bobot. Begitu Anda mendapatkan timbangan, Anda tidak dapat mengalahkan 1000 kati. Inilah harganya. Saat dia berbicara, dia mengangkat Blood River Spear di tangannya. Ledakan. Aula utama bergetar hebat, dan kekuatan formasi terlarang yang menutupi seluruh aula utama runtuh dan meledak.
Dan ini hanyalah kekuatan menakutkan yang disebabkan oleh tindakan mengangkat tombak. Jiwa orang-orang di aula utama ketakutan, dan mereka semua menembak dengan liar seperti rangsangan, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dengan lambaian tombak di tangan Zhang Wushu, cahaya berdarah menyapu seperti air terjun, dan kemanapun itu lewat, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultivasi, itu akan membunuh semua orang. Ada darah, dan tidak ada teriakan. Di depan Zhang Wushu, 5 Master Dewa dengan tingkat kultivasi berbeda tidak berbeda dengan ikan di atas talenan. Satu tembakan membunuh jiwa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2293. Dewa Tuhan, di mata orang-orang di dunia, seperti penguasa 9 langit, tidak dapat dicapai dan tidak dapat dicapai. Di mata para dewa di dunia, dewa-dewa juga merupakan eksistensi paling puncak di jalan Tuhan, yang bertanggung jawab atas hukum keabadian, berdiri dengan bangga di puncak surga. Ketika seorang guru ilahi meninggal, itu akan sering menimbulkan guncangan di dunia dan berdampak mengejutkan. Saat ini, di aula ini, 6 guru dewa termasuk guru kepala Liang Lingsu semuanya meninggal. Tapi baik Suyi maupun Zhang Wushu tidak menanggapi ini. Di mata mereka, kekuatan para dewa yang telah melangkah ke alam abadi juga terbagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Dan yang terbunuh kali ini hanyalah beberapa karakter biasa di antara para master dewa. Yang paling kuat tidak lebih dari 8 guru ilahi pemurnian, jadi apa yang perlu diributkan? Tembakan ini memiliki setidaknya 8.000 tahun keterampilan di puncakmu. Su Yi memuji. Zhang Wushu memutar matanya tanpa ekspresi, itu hanya pukulan acak, tapi kamu memujinya seperti ini, itu jelas tidak tulus. Su Yi tertawa dan berkata, bukankah cukup memujimu? Zhang Wushu berkata, setiap kali saya bisa mengalahkan Anda, itu akan membuat saya lebih bahagia daripada pujian yang tidak tulus ini. Su Yi tersenyum dan berkata, aku sekarang jauh lebih rendah darimu. Zhang Wushu berkata, aku bahkan tidak repot-repot menggertakmu sebagai Dewa Tengah. Ketika kamu menginjakan kaki di alam Master Dewa, mungkin aku akan bermain denganmu. Ini adalah Zhang Wushu, yang memiliki temperamen yang sangat lugas dan sombong, hanya mereka yang diakui olehnya yang dapat dianggap sama olehnya. Jika tidak dikenali, dia abaikan saja. Sikap angku dan angku itu dikritik oleh banyak musuh di negeri yang sama sebagai, tidak lebih dari satu anak. Bahkan di depan Li Fuyu saat itu, Zhang Wushu masih menempuh jalannya sendiri, tanpa henti. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu, kamu tidak harus menunggu sampai kamu melangkah ke alam Master Dewa, kamu akan layak untuk bertempur. Zhang Wushu terkejut. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia menoleh tiba-tiba. Saya melihat pintu yang tertutup terbuka dengan keras. Di luar aula, sekelompok sosok muncul. Pemimpinnya adalah penatua tertinggi kedua Bai Liyin, dan di sebelahnya adalah penatua pertama Wei Zong dan penatua ke-9 Tai Wenjing. Orang-orang lain itu semuanya kuat di Kam Tetua Agung. Ada 3 dewa di antara mereka. Mereka mendobrak pintu dengan agresif, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di aula, mereka semua membeku di sana. Di aula utama, darah memenuhi udara, dan tanahnya berantakan. Kekuatan formasi terlarang yang menutupi sekeliling aula telah lama hancur, dan udara masih dipenuhi gumpalan kehancuran. Dan dalam adegan berdarah ini, mereka hanya melihat Su Yi berdiri sendirian di sana. Pakaian putih lebih baik dari salju, tidak ternoda debu. Dan Zhang Wushu, yang berdiri di samping Su Yi, jelas berdiri di sana, tapi tidak ada yang menyadarinya. Namun meski begitu, saat melihat pemandangan seperti itu, pikiran semua orang masih kaget. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap seolah membeku. Penatua, apa yang kamu lakukan di sini? Su Yi terkejut. Penatua pertama menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saya mengetahui bahwa kepala sekolah membawa Anda ke daerah terlarang di gunung belakang, dan khawatir Anda akan diperlakukan tidak adil, jadi saya segera bertanya kepada yang tertinggi kedua penatua untuk instruksi dan membawa orang ke sini bersama. Siapa yang pernah berpikir, dia tidak bisa melanjutkan. Adegan berdarah di aula ini sudah cukup untuk membuktikan apa yang baru saja terjadi. Dan kemampuan Su Yi untuk berdiri di sana dengan aman dan sehat tidak diragukan lagi telah membuktikan bahwa kepala sekolah dan orang tua lainnya kemungkinan besar telah menderita. Xiao Jian, apa yang baru saja terjadi di sini? Wajah cantik Bai Liyin menjadi gelap. Su Yi menghela nafas, kamu juga telah melihat bahwa, seperti yang kamu bayangkan, Liang Lingsu dan yang lainnya sudah mati. Ledakan. Ada keributan. Orang-orang menatap dengan mata terbelalak dan gemetar secara fisik dan mental. Xiao Jian ini benar-benar membunuh kepala sekolah dan barang antik tua di area terlarang di gunung belakang. Kebenaran ini membuat semua orang bingung. Seperti yang dikatakan penatua Wei Zong sebelumnya, mereka datang untuk membantu Su Yi, jangan sampai Su Yi ditekan oleh kepala sekolah. Siapa sangka ketika dia benar-benar datang untuk membantu, dia menemukan bahwa Su Yi telah menjadi pelaku pembunuhan kepala sekolah dan semua barang antik tua. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah, seperti kata kepala sekolah, ada yang salah dengan identitas Xiao Jian? Untuk sesaat,
semua orang tampak mendung atau tidak pasti. Xiao Jiang. Bai Lin sangat marah, wajahnya yang cantik sangat marah. Aku selalu sangat mengagumimu, dan aku bahkan membuat pengecualian dan meminta kepala sekolah untuk mempromosikanmu menjadi wakil master istana Yeyu, tapi siapa sangka bahwa kamu adalah penjahat dengan niat jahat. Dia memiliki aura yang menakutkan dan mata dingin, tidak peduli apa alasannya. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan, dan kamu adalah musuh bebuyutan yang pasti akan dibunuh oleh pengadilan ilahi Qingwu. Beberapa kata berbicara dengan keras. Tai Wenjing buru-buru berkata, Elder Supreme, dapatkah Anda memberi Xiao Jian kesempatan untuk menjelaskan? Lagi pula, apa yang Anda lihat mungkin tidak benar, bagaimana jika wakil Hall Master Xiao memiliki kesulitan yang tak terkatakan? Su Yi tiba-tiba melirik Tai Wenjing. Saat ini, pria ini masih memikirkan dirinya sendiri, yang sangat jarang terjadi. Lebih baik kau diam. Bai Lin sangat marah, dan menatap Tai Wenjing dengan dingin, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah orang yang merekrut Xiao Jian ke dalam sekte, dan jika Anda berani berbicara terlalu banyak, saya akan menghukum Anda dengan keras. Tai Wenjing membeku, bagaimana mungkin dia, dewa yang tinggi, dapat menahan paksaan dari Master 8 penyempurnaan. Tubuh dan pikiran saya terkejut, dan saya tidak dapat berbicara lagi. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Qingwu Senting, dan tidak perlu dengan sengaja menganiaya Anda. Su Yi berkata, bahkan jika kamu tidak percaya, itu tidak masalah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Liang Lingsu dan yang lainnya sudah mati, jadi sebaiknya kamu mundur. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Memang kepala sekolah dan barang antik tua itu semuanya sudah mati, jika benar-benar tercabik-cabik, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dengan hadirnya orang-orang ini? Bai Lin berkata dengan nada dingin, berjuang untuk sekte, jadi bagaimana jika kamu mati? Apalagi di sekte kita, ada tuanku yang duduk sebagai penanggung jawab. Setelah mengatakan itu, lengan bajunya berkibar, dan auranya tiba-tiba meraung, dan dia akan menyerang. Tetapi pada saat ini, desahan terdengar. Ain, kamu mundur. Diiringi oleh suara itu, seorang pria berambut abu-abu yang tampak seperti remaja muncul begitu saja. Sebuah paksaan tak terlihat mengikuti. Semua orang terkejut, dan segera semua menunjukkan kegembiraan. Orang di sini adalah barang antik seperti fosil hidup dari Qingwu Senting. Fu Jiang, alam abadi 9 dewa pemurnian dewa. Dia juga salah satu dari 29 guru ilahi pemurnian di pengadilan ilahi Qingwu, yang lainnya adalah Hua Hongzhen. Untuk waktu yang lama di masa lalu, Fu Jiang telah mundur dalam pengasingan, dan tidak muncul selama hampir 30.000 tahun. Tapi sekarang, ini dia. Dan Bai Lin adalah murid Fu Jiang. Pada saat ini, Bai Lin sepertinya telah menemukan tulang punggungnya, dan berkata dengan marah, Tuan, lalu Xiao Jian. Saya sudah tahu. Fu Jiang menyela dengan suara hangat, minggir saja. Lagi pula, dia memandang Su Yi. Yang lain tidak bisa melihatnya, tetapi dia melihat setan senjata Zhang Wushu berdiri di samping Su Yi sekilas. Pantas saja anak ini begitu kuat, ternyata rekan Taois Zhang mendukungnya. Dia membuka matanya dengan acuh tak acuh. Salah, aku tidak memenuhi syarat untuk mendukungnya. Zhang Wushu membantahnya dengan kosong. Sekarang setelah dia terlihat, dia tidak lagi menyembunyikan jejaknya, dan sosoknya muncul. Tiba-tiba, ada keributan di lapangan, dan semua orang ngeri. Baru saat itulah dia menyadari bahwa keberadaan menakutkan Zhang Wushu ini masih mengikuti Xiao Jian. Ketika berita tentang pertempuran Gunung Mingkong menyebar, iblis tombak Zhang Wushu kembali dikenal dunia. Saat melihatnya muncul, siapa yang tidak kaget? Sungguh, apakah aku merindukannya? Fu Jiang menatap Su Yi lagi. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas, Fu Jiang, lama tidak bertemu. Matanya agak aneh, dan suaranya penuh emosi. Fu Jiang dan Hua Hongzhen sama, mereka berdua adalah murid Yu Xinyao. Dahulu kala, Fu Jiang ini ingin menjadi pengikut, mengikuti Yi Daoxuan dan istrinya untuk jangka waktu tertentu, berlatih dan bertanya, dan berjalan keliling dunia. Sekarang, bertemu teman lama adalah gambaran dalam ingatan Yi Daoxuan, dan itu juga muncul di benaknya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya merasa emosional? Anda, Fu Jiang tercengang, dia memandang Zhang Wushu, lalu ke Su Yi, seolah-olah dia samar-samar menebak sesuatu, ekspresinya berubah sesuai, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Ya, ini aku. Su Yi mengangguk. Fu Jiang gemetar, dan akhirnya tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan ekspresi rumit, tidak heran, beberapa waktu lalu, ketika murid saya Ain melaporkan berita tentang pertempuran Gunung Mingkong kepada saya sudah menduga bahwa hari ini akan terjadi. Semua orang bingung dan bingung. Hanya Bai Lin yang sepertinya menyadari sesuatu, dan dia kehilangan suaranya, Tuan, dia tidak mungkin Su Yi itu, kan? Su Yi. Nama ini seperti petir, yang menghantam hati semua orang, dan mereka hampir terpana. Su Yi. Bola mata Tai Wenjing hampir copot. Penatua Agung Wei Zong terkejut,
mengingat terakhir kali dia pergi ke Lingqiao Senzu, dia akhirnya mengerti bahwa Xiao Jian yang telah berjalan bersamanya sepanjang waktu yang menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran Gunung Mingkong. Namun, kebenaran semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tak terbayangkan, dan bahkan Wei Zong tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu. Su Yi mengabaikan perubahan ekspresi semua orang, dan berkata, karena kamu dapat memprediksinya, kamu secara alami tahu bahwa ini adalah keluhan antara aku dan Hua Hongzhen, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan tidak ada hubungannya dengan King Wu Senting. Fu Jiang mengangguk, dan berkata, iya, saya benar-benar yakin bahwa di hati saudara Yi, dia tidak akan menjadi musuh King Wu Senting, karena ini adalah tempat tinggal kakak senior saya. Suara itu pahit dan sedih. Kakak perempuannya adalah Yu Xinyao. Dan Yu Xinyao dibesarkan di pengadilan ilahi King Wu sejak dia masih kecil, berlatih di sini, dan tinggal di sini pengadilan ilahi King Wu seperti rumahnya. Su Yi secara alami menyadari hal ini. Saat itu, sebelum Yu Xinyao tewas dalam pertempuran, satu-satunya keinginannya adalah membiarkan Yi Daoxuan tidak menyimpan dendam dan membalas dendam pada King Wu Senting karena apa yang dilakukan Hua Hongzhen. Fu Jiang tampak kesepian, dan menghela nafas, hanya saja sejak kakak Yi datang ke King Wu Senting, mengapa kamu tidak menyapaku? Kamu harus jelas, aku, Fu Jiang, dan Hua Hong benar-benar berbeda. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam keluhan antara aku dan Hua Hongzhen. Su Yi berkata, demikian pula, saya juga berharap Anda tidak ikut campur di masa depan. Tidak apa-apa, kebenaran telah terungkap, dan saya harus pergi juga. Identitasnya telah terungkap, dan dia ditakdirkan tidak cocok untuk tetap tidak aktif di pengadilan ilahi King Wu lagi. Kakak Yi tunggu sebentar. Fu Jiang bertanya dengan penuh semangat, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menyiapkan sedikit anggur dan biarkan saya memperlakukan Anda dengan baik? Ada harapan di matanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2294. Fu Jiang, King Wu Senting hidup antik kelas fosil. Namun saat ini, dia tidak hanya mengabaikan kematian kepala sekolah Liang Lingsu dan yang lainnya, dia juga mengundang Su Yi untuk minum dengan penuh harap. Adegan ini membuat semua orang terkejut dan saling memandang dengan cemas. Tapi Su Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Aku sudah mengatakan, Hua Hongzhen harus mati. Ketika aku membunuhnya, aku mungkin sedang ingin minum segelas anggur bersamamu. Mata Fu Jiang tiba-tiba menjadi gelap. Jika kamu tega, tolong jaga Wei Zong dan Tai Wenjing lebih banyak di masa depan. Su Yi berkata, mereka berdua tidak mengetahui identitasku sebelumnya, jadi jangan biarkan mereka terlibat karena perselingkuhanku. Wei Zong dan Tai Wenjing menatap kosong bersama, semua dengan ekspresi rumit. Saat ini, keduanya benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan Su Yi. Kakak Yi, jangan khawatir, selama aku di sekte, aku tidak akan pernah membiarkan mereka dianiaya. Fu Jiang berkata dengan tegas. Su Yi mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi bersama Zhang Wushu. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menghalangi. Sampai melihat sosok mereka berdua menghilang ke kejauhan langit, Bai Lin tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan, kematian Liang Lingsu dan yang lainnya hilang begitu saja. Fu Jiang menghela nafas, menurut senioritas, Su Yi adalah mitra Tao dari pamanmu Yu Xinyao, dan kakek Wei Zong. Keluhan antara dia dan pamanmu Hongzhen. Aku tidak bisa mencampur adukannya. Semua orang diam. Salah satu kehidupan Su Yi sebelumnya adalah Yi Daoxuan, dan fakta bahwa Yi Daoxuan dan Yu Xinyao menjadi pasangan Tao mungkin tidak diketahui oleh para murid sekte tersebut, tetapi siapa di antara mereka yang orang tua tidak tahu. Masalah ini akan ditangani oleh paman Hongzhen Anda. Fu Jiangdao, mulai sekarang, kamu tidak ingin menganggap Su Yi sebagai musuhmu dan terlibat dalam kekacauan ini. Bai Lin berkata, lalu, apakah kita perlu memblokir berita tentang kejadian hari ini? Fu Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikannya. Pada hari itu, kematian kepala sekolah Liang Lingsu dan lainnya menyebabkan gempa besar di kuil King Wu. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa si pembunuh, Xiao Jian, sebenarnya adalah legenda terkenal di alam dewa. Su Yi. Kejadian ini membuat banyak orang tercengang. Dan berita seperti itu menyebar ke dunia luar pada hari yang sama, menyebabkan kegemparan sekali lagi. Perlu dicatat bahwa beberapa hari yang lalu, pertempuran kuil Yunji mengejutkan seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Su Yi sekali lagi memenggal kepala Liang Lingsu, kepala sekolah pengadilan Dewa King Wu, dan lainnya siapa yang tidak akan terkejut. Seluruh benua Vulkan Selatan berada dalam kekacauan. Namun, ini semua untuk nanti, jadi saya tidak akan menunjukkannya untuk saat ini. Tidak lama setelah meninggalkan King Wu Divine Court, dua sosok muncul di samping Su Yi dan Zhang Wushu. Salah satunya adalah pria parubaya berjubah hitam dengan pedang perunggu besar di punggungnya dan pelipis abu-abu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan kepala botak dan perut buncit, mata hijau, dan jubah Tao merah menyala, dia terlihat sangat jelek. Itu adalah Master Pedang Zitian Wan Zitian dan leluhur katak yang menelan surga. Hua Hong benar-benar tidak muncul.
Leluhur katak menelan langit bertanya. Aku melebih-lebihkan pria itu. Kata Suyi singkat. Untuk menghadapi Hua Hongzhen kali ini, dia tidak hanya mengundang Zhang Wushu, tetapi juga Wan Zitian dan Tian Tian Chansu. Alasannya sangat sederhana, Hua Hong benar-benar master dewa dari 9 puncak penyempurnaan, tidak mudah untuk membunuhnya di pengadilan ilahi Qingwu. Belum lagi jika Hua Hongzhen ingin melarikan diri dengan putus asa, akan sulit bagi Zhang Wushu untuk benar-benar menahannya sendirian. Oleh karena itu, dalam rencana Suyi sebelumnya, biarkan leluhur kodok penelan surga dan Wan Zitian tetap berada di luar gerbang gunung bersama-sama, dan ketika perang pecah, mereka akan segera mengambil tindakan. Zhang Wushu, sebaliknya, menemani Suyi untuk mencoba dan memimpin ular keluar dari lubang. Sayangnya, rencana itu gagal. Orang ini Hua Hongzhen tidak berani menonjol sama sekali, apalagi kembali ke pengadilan ilahi Qingwu. Mengetahui semua ini, leluhur katak yang menelan surga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, mengutuk dan mengutuk, yang paling menggangguku adalah bajingan tua yang pandai menyusut ini. Wan Zitian berkata, saya benar-benar bingung, bagaimana Hua Hong mengetahui identitas Brother Fuyu. Suyi terdiam beberapa saat, dan berkata, berita itu datang dari Lu Qingmei. Lu Qingmei, leluhur kodok yang menelan surga tertegun, dan segera berkata dengan gugup, kamu tidak akan berbaikan dengan wanita dengan hati seperti kalajengking beracun itu lagi. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini. Setelah jeda, dia berkata, namun, saya yakin setelah insiden hari ini diketahui, dia mungkin akan mendapat masalah. Zhang Wushu mengangguk dan berkata, memang, dia membocorkan berita, sehingga saudara Fuyu dapat membuat persiapan penuh sebelumnya. Dengan terungkapnya insiden hari ini, Hua Hongzhen pasti akan menyadari bahwa seseorang membocorkan rahasianya terlebih dahulu. Suyi berkata, dahulu kala, saya berencana untuk pergi ke Absolute Heaven Demon Court. Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya bersama saya sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Wan Zitian bertanya. Mata Suyi berkedip, dan dia berkata, jika Lu Qingmei menemui masalah, itu pasti terkait dengan Hua Hongzhen atau Raja Iblis Juetian. Tidak peduli yang mana, itu sepadan dengan masalah kita. Leluhur katak penelan surga berkata dengan cemas, saudaraku, mengapa aku merasa kamu ingin membantu Lu Qingmei? Bukankah pelajaran dari tahun itu tidak cukup buruk? Jangan tertipu lagi. Ingat, dia adalah musuh bebuyutanmu. Suyi berkata tanpa daya, jangan khawatir, aku dalam hidup ini sudah berbeda dari sebelumnya. Kalau begitu jalan-jalan. Zhang Wushu berkata dengan singkat, jika ada kesempatan, aku akan membunuh Lu Qingmei bersama. Saya pikir itu akan berhasil. Leluhur katak menelan tertawa dan berkata. Mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik Suyi, seolah-olah kita akan melihat bagaimana reaksimu ketika saatnya tiba. Pengadilan iblis surga absolut tidak bisa ditembus seperti emas, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Bahkan jika kita bergabung, mungkin sulit untuk menerobos. Wan Zitian merenung, kita harus menemukan cara untuk memancing mereka semua keluar. Tidak harus begitu. Suyi melambaikan tangannya, apakah kamu masih ingat pertempuran Gunung Mingkong, ketika aku membiarkan leluhur Danau Darah memimpin sekelompok orang kuat dari klan darah raksasa untuk membunuh pengadilan iblis surga mutlak. Dalam pertempuran itu, pengadilan iblis surga mutlak menderita banyak kerugian, bahkan formasi terlarang yang melindungi gunung dihancurkan. Karena itu, ketika aku membicarakan masalah ini dengan Patriark Danau Darah, dia secara khusus memberitahuku tentang kelemahan formasi penjaga gunung dari pengadilan iblis langit mutlak. Semua orang saling memandang, mata mereka bersinar. Itu mudah. Dengan kerjasama dari orang-orang tua ini, tidak sulit untuk membunuh mereka selama mereka mengetahui kelemahan formasi penjaga gunung Juetian Demon Court. Kalau begitu ayo pergi, aku tidak ingin dikejar oleh musuh-musuh itu lagi. Leluhur kodok penelan surga sedang bersiap. Apakah orang-orang tua dari Kam Kaisar itu? Suyi mengerutkan kening. Tepat, Wan Zitian berkata, setelah pertempuran Gunung Mingkong, kita telah menjadi sasaran musuh-musuh itu. Dimanapun kita muncul, kita akan segera menjadi sasaran pasukan mereka. Kali ini kita datang ke benua Vulkan Selatan. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan mereka akan segera terlihat. Mengatakan itu, Wan Zitian juga berkata dengan emosi, saya harus mengatakan, orang-orang tua di Kamdie benar-benar sulit untuk dihadapi, dan seluruh dunia Guards Domain penuh dengan eyeliner mereka. Suyi tidak bisa menahan perasaan menyesal, dan berkata, akulah yang menyusahkan kalian semua, dan aku akan menyelesaikan bahaya tersembunyi ini untukmu di masa depan. Leluhur kodok yang menelan surga mencibir, omong kosong macam apa yang menyembunyikan bahaya, kami tidak membutuhkan Anda untuk bersikap sopan kepada kami. Zhang Wushu berkata tanpa ekspresi, kodok tua benar, apa yang dikatakan Li Fuyu membuatku sangat marah. Kami membantumu, bahkan jika kami mati, kami pasti tidak akan mengatakan bahwa kamu telah menyeret kami ke bawah. Suyi menggosok lehernya, dan berkata tanpa daya, saya melakukan kesalahan, saya mengakuinya, oke. Itu benar. Leluhur kodok menelan surga tertawa.
Ada juga senyum samar di bibir Zhang Wushu. Mereka semua adalah teman baik yang telah berteman selama bertahun-tahun, jika mereka terlalu sopan, itu akan melukai perasaan mereka. Ketika semuanya sudah selesai, kamu harus membelikan kami pot. Wan Zitian tertawa. Suyi berkata tanpa ragu, jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali. 100 bunga dunia, salah satu dari 33 alam, terletak di luar Dongsheng Sensu. Di sebuah kota, Hua Hongzhen sedang minum di sebuah restoran di dekat jendela, menonton pemandangan yang ramai di jalanan, hatinya menjadi sangat sunyi. Dia menyukai dunia manusia, dan juga suka mengambil identitas berbeda dan bermain di dunia. Sama seperti sekarang, dia berpura-pura menjadi pendeta Tao pengembara. Segala sesuatu di dunia manusia, berbagai keadaan dunia, dan naik turunnya semua makhluk adalah yang paling menarik. Hua Hongzhen menghela nafas, jalan seperti ini persis seperti yang saya cari. Tiba-tiba, dia mengangkat lengan bajunya dan mengeluarkan jimat rahasia. Ketika dia melihat pesan di jimat rahasia, wajah Hua Hongzhen tiba-tiba menjadi gelap, dan suasana hatinya yang awalnya tenang dan damai memicu lautan yang bergejolak. Benar saja, aku tahu ada masalah. Juetian tua sama sekali tidak khawatir dan baik hati, dan ingin menggunakanku sebagai pedang. Hua Hong benar-benar cemberut. Pada awalnya, ketika dia mengetahui dari Raja Iblis Juetian bahwa Suyi telah berubah menjadi identitas Xiao Jian dan hibernasi di pengadilan ilahi Qingwu, dia juga sangat terkejut, dan hampir ingin segera kembali ke sekte tersebut. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Dahulu kala, dia tahu betul betapa menakutkannya Yi Daoxuan, bahkan tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa Suyi, reinkarnasi Yi Daoxuan, tidak aktif di pengadilan Dewa Qingwu kali ini, dan dia pasti datang untuknya. Karena itu, dia menahan diri, dan mengirim surat kepada muridnya Liang Lingsu untuk meminta Liang Lingsu menstabilkan Suyi terlebih dahulu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dia sendiri akan mengundang orang-orang tua yang pernah berurusan dengan Yi Daoxuan saat itu untuk pergi ke pengadilan Dewa Qingwu untuk berurusan dengan Suyi. Tapi sekarang, ketika dia melihat berita yang baru saja datang dari jimat rahasia itu, dia tahu itu sudah terlambat. Muridnya Liang Lingsu sudah mati. Dan Suyi juga telah keluar dari Qingwu Divine Court dan pergi sepenuhnya. Setan senjata Zhang Wushu juga muncul. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Suyi pasti sudah menyadarinya sebelum dia bisa melakukan tembakan pertama. Hua Hongzhen mengertakkan gigi diam-diam, sepertinya Juetian tua itu pasti membocorkan berita. Memikirkan hal ini, dia terkejut hingga berkeringat dingin. Dia tahu betul bahwa jika dia kembali ke sekte dengan gegabah sebelumnya, kemungkinan besar dia akan dimusnahkan oleh Suyi yang telah menyadarinya. Tidak, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus bertanya dengan jelas siapa yang membocorkan berita itu. Orang yang membocorkan berita adalah orang yang paling dibenci, dan mungkin, seorang pengkhianat yang diam-diam berkolusi dengan Suyi telah muncul di samping Juetian tua. Niat membunuh melonjak jauh di mata Hua Hongzhen. Dia berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Dia memutuskan untuk segera menghubungi Juetian Devil Lord untuk mempertanyakan masalah ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2295. Pengadilan Iblis Mutlak, Kuil Lingqiao. Patua Juetian, jika kamu tidak memberiku penjelasan dari ibumu, aku akan membalas dengan mata di masa depan. Setelah membaca jimat rahasia di tangannya, wajah Raja Iblis Juetian menjadi suram. Dia bahkan bisa membayangkan penampilan bingung dan marah Hua Hongzhen saat menulis surat rahasia ini. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Juetian menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan." Setelah melakukan semua ini, mata Raja Iblis Juetian meledak menjadi niat membunuh, dan dia diam-diam berkata, "Lu Qingmei, kamu jalang benar-benar punya masalah. Ayo." Raja Iblis Mutlak berbicara. "Apa perintah Patriark?" Seorang lelaki tua masuk ke aula dan memberi hormat dengan hormat. "Beri aku perintah agar penatua tertinggi datang menemuiku dengan Suan Long Yuxi. Biarkan tetua tertinggi ketiga pergi ke tanah terlarang Senhu, dan undang adik laki-lakiku untuk datang dan menemuinya. Saya memberitahu sekte lainnya bahwa mulai sekarang, tidak peduli siapa mereka, mereka tidak boleh melangkah lebih dekat ke puncak Senming." Saat satu demi satu perintah diturunkan, Raja Iblis Juetian juga menjadi tenang dari amarahnya. "Ingat, saat mengantarkan pesanan, jangan ganggu orang lain. Pergi." Ya, orang tua itu buru-buru dibawa pergi. Puncak Senming. Retret Lu Qingmei. Raja Iblis tak tertandingi ini baru saja mandi, rambut hitam panjangnya tergerai, dan penampilannya yang cerah dan cantik tidak dapat disembunyikan bahkan dengan jubah biasa. Kulitnya yang halus dan seputih salju bersinar dengan pancaran kristal di bawah langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura malas, anggun, dan cerah. Saat ini, dia sedang memercikkan tinta dan melukis. Lukisan itu berupa gulungan gambar seorang penganut Tao yang memegang pedang dan berlayar di lautan awan. Hanya dengan beberapa pukulan, citra Tao yang tidak terkendali, dan menyendiri diuraikan. Hanya wajah kosong. Pendeta Tao itu naik perahu datar, menerobos lautan awan, dan mengembara selama 9 hari.
Meskipun itu adalah gulungan tinta dan pencuci, orang bisa merasakan semacam pesona berpikiran terbuka dan nyaman setelah hanya melihatnya. Setelah menyelesaikan lukisan itu, Lu Qingmei memegang kuas di tangannya dan menatap gulungan itu dengan bingung. Setelah beberapa saat, saya tidak bisa menahan nafas pelan. Ada angin bertiup dari jendela Suan, memperlihatkan hawa dingin yang menggigit. Lu Qingmei menyentuhnya dengan ujung jarinya. Gulungan gambar di atas meja langsung terbakar, berubah menjadi abu, dan tertiup angin dingin. Hampir pada saat yang sama, terdengar suara langkah kaki yang mantap dan kuat di luar loteng. Lu Qingmei sepertinya tahu siapa yang datang dan tidak peduli, dia hanya duduk di kursi dengan santai, menatap keluar jendela dengan mata jernihnya, alis hitamnya sedikit mengernyit seperti bulan sabit di langit. Bu, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Raja Iblis Mutlak masuk. Ekspresinya acuh tak acuh, matanya dalam dan dingin, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung menanyai Lu Qingmei, agresif. Bukankah kamu harus berterima kasih? Lu Qingmei menulis dengan enteng. Beruntung, niat membunuh melonjak jauh di mata Raja Iblis Juetian, aku senang kamu berbohong padaku. Aku senang kamu diam-diam berkolusi dengan Suyi itu. Saat dia mengatakan itu, matanya tiba-tiba menjadi mengerikan, dan dia menghentikan setiap kata, berhentilah berpura-pura. Aku telah melihatnya, kamu wanita telah mempermainkanku seperti orang bodoh. Di dalam istana, suasananya menindas, penuh dengan aura pembunuh. Tapi Lu Qingmei sepertinya tidak menyadarinya, dia dengan malas mengambil cangkir teh dan memutarnya dengan lembut dengan ujung jarinya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika bukan karena pengingat saya kali ini, apa yang akan terjadi jika Anda pergi ke pengadilan Dewa Qingwu untuk mengetahui identitas Xiao Jian? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Raja Iblis Juetian tidak pasti untuk sementara waktu. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Dia mencibir. Lu Qingmei berkata dengan santai, kamu dan aku adalah pasangan Tao dalam nama, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Mengambil napas dalam-dalam, Juetian Mozu berkata, oke, kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Suyi membuat pengaturan terlebih dahulu, tolong pindahkan Zhang Wushu untuk tampil di Qingwu Senting. Akhir-akhir ini, saya telah tinggal di sekte, bagaimana saya bisa tahu ini? Lu Qingmei menggelengkan kepalanya sedikit. Berhenti berpura-pura. Wajah Raja Iblis Juetian suram dan dingin, orang tua Hua Hongzhen itu telah memberitahuku segalanya. Jika kamu tidak membocorkan berita sebelumnya, bagaimana mungkin Suyi memiliki kesempatan untuk membunuh Qingwu Senting terlebih dahulu? Lu Qingmei berpikir, Hua Hong benar-benar tidak mati. Oh, aku mengerti, kalian bajingan tua lebih takut mati daripada yang lain. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Jian adalah Suyi, tidak ada yang berani melakukannya sendiri. Dengan cara ini, Suyi dan Zhang Wushu dengan mudah keluar dari Qingwu Senting, kan? Tidak ada sarkasme dalam suara itu. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Raja Iblis Juetian. Dia tidak menyangka bahwa Suyi telah menyelinap ke pengadilan Dewa Qingwu, tetapi Hua Hongzhen, sebagai salah satu dari sedikit tokoh tingkat antik di pengadilan Dewa Qingwu, benar-benar mundur dan tidak berani keluar. Terlalu lemah. Namun, Lord Absolute Heaven tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Jangan bicara tentang hal lain, kamu tidak harus mengakui apakah kamu yang membocorkan berita. Raja Iblis Juetian berkata dengan mata dingin, saya telah mengirim surat kepada tuanmu Gu Hua Xianzun. Selain itu, adik laki-lakimu Yusun juga telah mengetahui tentang masalah ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada mereka. Lu Qingmei mengerutkan kening, matanya yang indah dan menawan tiba-tiba menjadi sangat dingin, apa maksudmu? Untuk apa? Raja Iblis Juetian mencibir, ketika saatnya tiba, kamu bisa bertanya pada tuan dan adik laki-lakimu. Lu Qingmei terdiam. Dia tidak menyangka lelaki tua Juetian ini akan memainkan permainan seperti itu, dan begitu tuan dan juniornya mengetahuinya. Ini akan menjadi sangat rumit. Melihat Lu Qingmei terdiam, Raja Iblis Juetian berkata dengan dingin, selain itu, untuk memastikan bahwa kamu tidak akan melarikan diri, aku akan menempatkanmu di tebing liandara. Kapanpun tuan dan adik laki-lakimu datang, aku akan membiarkanmu keluar. Lu Qingmei melirik Raja Iblis Juetian, dan berkata dengan jijik, hukum aku. Bisakah kamu melakukannya? Penghinaan dalam kata-kata itu jelas sangat merangsang Raja Iblis Juetian, wajahnya sedikit muram, dan dia berkata, di pengadilan Iblis Juetian, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Dia membalik telapak tangannya, dan segel giok emas muncul, kamu harus tahu apa itu. Xuanlong Yuxi. Mata Lu Qingmei sedikit menyipit, tentu saja dia tahu bahwa benda ini adalah harta untuk mengendalikan, larangan naga mendalam, dalam formasi terlarang pengadilan Iblis Surgawi. Dan begitu kekuatan larangan naga hitam diaktifkan sepenuhnya, itu cukup untuk menjebak penguasa 9 perbaikan. Tapi Lu Qingmei tidak panik, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, selama pertempuran Gunung Mingkong, leluhur danau darah dari klan Dewa Sura Darah memimpin sekelompok bawahan untuk membunuh tempat pengadilan Iblis Juetian. Sekarang, tidakkah kamu merasa konyol bahwa kamu ingin mengancamku dengan formasi terlarang? Saat dia mengatakan itu,
Lu Qingmei berdiri, matanya yang indah menatap Raja Iblis Juetian seperti listrik dingin, dan berdasarkan kekuatanmu, kamu hanya bisa bertarung dalam satu pertempuran, bahkan jika kamu menambahkan larangan naga hitam, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Paksaan tak terlihat menyebar dari tubuh ramping Lu Qingmei yang tinggi dan bangga. Ledakan, aula utama bergetar, dan kursi, layar, vas, buku kasus, dan perabotan lainnya di sekitarnya semuanya hancur menjadi bubuk. Pada saat ini, Lu Qingmei seperti permaisuri 9 surga, penuh keagungan, membuat Tuan Juetian merasakan tekanan yang datang dari wajahnya. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Lu Qingmei mencibir dan berkata, tidak ada prospek. Pipi Raja Iblis Juetian memerah, dan dia berkata dengan tajam, karena tahun-tahun cinta, aku tidak ingin kejam padamu, tetapi jika kamu tidak bekerja sama dengan patuh kali ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oh, Lu Qingmei berkata dengan santai, biarkan aku melihat betapa kasarnya dirimu. Niat membunuh melintas di mata Raja Iblis Juetian, dan dia berkata, saudara muda, keluarlah. Suara itu masih bergema, dan suara pedang yang berdentang tiba-tiba terdengar. Diiringi oleh suara pedang, seorang lelaki tua dengan kantong pedang di punggungnya, kepalanya disanggul, dan jubah hitam muncul di samping Juetian Demon Lord. Li Suyun, adik laki-laki dari Raja Iblis Juetian, patriark dari pengadilan Iblis Juetian, juga seorang dewa-dewa di puncak 9 perbaikan. Mengikuti penampilannya, niat pedang tajam yang tak terlihat menyebar. Mata indah Lu Qingmei sedikit menyipit, dan ekspresinya akhirnya menjadi serius. Meskipun Li Suyun adalah adik dari Raja Iblis Juetian, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia berada di atas kakak laki-lakinya. Dia memiliki temperamen yang acuh tak acuh, mundur dan bermeditasi sepanjang tahun, terobsesi dengan ilmu pedang, dan tidak peduli dengan urusan dunia. Tapi di mata barang antik tua yang kuat di dunia God's Domain, Li Suyun jelas merupakan eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Setelah Li Suyun muncul, dia tidak berbicara, tetapi dia seperti pedang tiada taraf yang siap untuk pergi, membuatnya tidak mungkin untuk mengabaikan keberadaannya. Bu, dengan adik laki-laki saya di sini, ditambah larangan naga hitam, apakah itu cukup untuk menghukum Anda? Absolute Demon Lord penuh dengan aura pembunuh. Lu Qingmei menghela nafas, bagaimanapun, kamu adalah suami dan istri, tetapi kamu sangat sulit untuk memaksa satu sama lain. Jika demikian, saya tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Saat dia berbicara, pakaiannya berkibar, dan auranya tiba-tiba berubah, dia perkasa. Benar-benar putus asa, aku ingin melihat apakah kamu Juetian dapat menanggung akibatnya. Lu Qingmei menghentikan setiap kata. Raja Iblis mutlak mengerutkan kening. Jika Lu Qingmei benar-benar berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin bisa menekannya pada akhirnya, tetapi mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Kakak senior, aku tidak akan membiarkanmu bekerja keras. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Seorang pria tampan berjubah Cina muncul, dengan lengan baju yang elegan dan penampilan yang luar biasa. Anehnya, itu adalah Yu Sun, adik laki-laki Lu Qingmei. Dengan kedatangannya, ekspresi Lu Qingmei akhirnya berubah, dan hatinya tenggelam. Absolute Demon Lord membohongi dirinya sendiri. Sebelumnya, benda tua ini tidak hanya mengirim surat kepada tuan dan saudara muda, tetapi juga mengundang saudara muda untuk datang sendiri. Jika bukan karena ini, saudara junior Yu Sun tidak mungkin muncul ketika Raja Iblis Juetian hendak menyerangnya. Ini jelas direncanakan sebelumnya. Rekan Taois Yu Sun, akhirnya kamu ada di sini. Raja Iblis Juetian jelas jauh lebih santai, dan disambut dengan senyuman. Sebelumnya, Li Suyun berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa, seperti orang luar. Tetapi ketika dia melihat Yu Sun muncul, dia mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Adik laki-laki, apakah Anda di sini untuk membantu saya, atau Anda di sini untuk membantu mereka menangani saya? Mata Lu Qingmei berkedip. Tentu saja aku datang untuk membantu kakak senior. Yu Sun tertawa dan berkata, namun, premisnya adalah bahwa saudari senior harus menyerah terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan membawa saudari senior itu pergi untuk menemui tuan tua. Jika tidak, saya hanya dapat membantu sesama Juetian Tao. Ketika dia berbicara, matanya panas membara, dan dia dengan rakus berjalan mengelilingi sosok bangga kakak perempuannya Lu Qingmei, tanpa menahan diri. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.